So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi Pak. Pagi. Selamat pagi Pak. Ya, seperti biasa saya akan menanyakan kabarnya teman-teman semua. Apakah sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Masih diberi bisa menghirup udara pagi ini ya, syukurlah. Oke, jadi teman-teman udah nggak berasa nih kita sudah masuki minggu ke-12, pertemuan ke-12. Bahkan sudah ada edaran wakil rektor minggu lalu itu boleh untuk melakukan praktikum secara daring di TPW. Tapi untuk instruksi berikutnya juga masih belum jelas bagaimana prosedurnya. Dan sejauh ini kita belum ada kendala ya yang berarti untuk praktikum, karena beberapa praktikum telah kita jalani dan tugas-tugas teman-teman juga sudah pada upload. Ya, ini bahkan sudah praktikum ke-4 atau 5 ya kita. Kelima ya hari ini. Jadi hari ini sudah kelima. Mungkin semester depan COVID juga sudah reda, mungkin sudah bisa praktikumnya secara daring atau langsung di lab, namun dengan mematuhi protokol kesehatan. Oke teman-teman, di pagi ini saya sudah juga agak telat nih masuk sini. Kita akan melanjutkan pembahasan pada modul berapa nih? Pada modul 11 kita. Tugas minggu lalu sudah ya teman-teman ya? Sudah Pak. Minggu lalu Sudah, kita Pak. juga Pak. praktikum modul kemudian membahas latihannya ya. Nah, kita akan melanjutkan modul 12. Tentang apa nih modul 12? Oh ya, saya siapkan absen dulu ya. Lupa saya. Siapkan. Absensi perkuliahan TPB 5 pertemuan 12. Oke. Untuk yang bisa melalui absensi paket silakan absensi. Absensi pertemuan 12. Oke. Pertemuan 12 hari ini. Minggu depan itu pertemuan 13 membahas tentang Marco. Pertemuan 14 kita akan kuis. 15 UAS. Seperti itu. Jadi semester ini hanya 15 pertemuan. Silakan teman-teman untuk absensi. Yang tidak bisa melalui pocket nanti saya akan absensikan di akhir pertemuan. Absensinya langsung ya, agar disimak nanti saya panggil di melalui pocketnya. Oke teman-teman, untuk pagi ini boleh dong nyalain kamera Pak, mau dokumentasi sebentar. Ya, terima kasih Reta, Yohanes, Devi, Wakib, Irina, Ayu, Prasetyo, Reti, dan teman-teman yang lain. Boleh dong nyalakan sebentar kalau mau screenshot. Mungkin teman-teman juga mau untuk statusnya, update status di WA, upload foto.
Pagi-pagi jam 7 belum sarapan, tapi sudah sarapan praktikum. Yang senyum dong. Ya. Oke. Gak apa-apa, belum mandi. Masih cantik dan ganteng, kata orang tuanya. Oke, terima kasih ya teman-teman yang nyalakan kamera. Dapat kirim ke WA nih untuk foto-fotonya. Kita akan melihat upload yang berhasil upload minggu lalu, tugas. Sorry. Minggu lalu, minggu 11, kita ini yang telah upload 78 orang ya. Rata-rata menguploadnya oke. Penamaan sudah sesuai ini yang upload ya. Ini ada berapa kali yang upload, Debbie, Yogi. Jadi mungkin akan diperiksa di waktu yang terakhir. Jadi minggu ini adalah minggu kelima. Kita akan melanjutkan pembahasan. Tugas sudah pada upload. Saya rasa yang nggak upload itu yang akunnya double-nya. Atau yang sudah keluar. Sebelum melanjutkan materi, ada yang teman-teman ingin tanyakan atau yang ingin teman-teman bahas, boleh. Silakan. Belum ya? Oh ya, kakak-kakak asisten nih. Oke. Kak Alif ada? Khairul Razik? Hadir Pak. Alif, Khairul Razik? Ada ya? Naupal? Ada? Ada yang ingin disampaikan? Atau teman-teman yang mau menjelaskan materi? Kakak asisten, gimana? Hadir Pak. Lanjutkan saja ya? Atau teman-teman yang mau jelasin? Pembahasan minggu lalu bagaimana koreksinya? Ada yang salah upload teman-temannya, adik-adiknya? Aman Pak. Aman ya? Oke, jadi teman-teman TPB 56, Kak Alif dan Kak Naupal ini sama-sama Naupal ya terakhirnya. Ada Alif Naupal, ada Rizky Naupal ya. Jadi teman-teman asisten ini bantu Pak ngoreksi, terus bantu untuk memeriksa hasil teman-teman. Jika ada kendala, mereka juga akan cek di grup ya. Oke, lanjut ke materi ya. Saya akan lanjutkan modul pengelolaan data spreadsheet 3 fungsi statistik pada Microsoft Excel. Oh ya, untuk bicara statistik, ini minggu lalu juga sudah kita belajar fungsi statistik, yaitu mencari median, modus, frekuensi, nilai minimum, nilai maksimum. Itu statistik. Mungkin minggu ini kita akan ulas lagi materi tersebut.
Dan fungsi-fungsi matematika juga ada ya, misalkan mencari kombinasi, permutasi yang teman-teman pelajari ketika SMA. Ya. Statistik digunakan untuk memberitahu kita fakta-fakta di dunia sekitar. Statistik juga dapat digunakan untuk menggabungkan maupun memperjelas informasi. Bayangkan jika Anda mencoba sebuah permen coklat dan Anda menyukai permen tersebut. Lalu Anda membuat suatu kesimpulan bahwa 100% orang mencoba permen coklat tersebut akan menyukai permennya. Ini ada contohnya. Contoh ilustrasinya. Statistik. Ini fungsi-fungsi statistik pada aplikasi. Ya, cari nilai absolut. Ini ya, tinggal apa ya teman-teman? Maksud saya tinggal sama dengan ketikkan fungsinya di depan, kemudian dalam kurung ring data. Tinggal memasukkan saja. Ini adalah fungsi-fungsi yang dikenali fungsi-fungsi statistik yang mampu dibaca atau dibuild oleh Excel. Ya, jadi kata-kata ini nggak perlu kita jelaskan lagi, maksud apa yang kita cari sudah bisa diterjemahkan atau dibaca oleh aplikasi Microsoft Excel. Banyak kalau kita mau coba, tinggal kita bagaimana untuk mencari nilai minimum, misalkan nilai function, ya, mengurutkan nilai maksimum, tinggal tambahkan saja huruf-huruf yang atau huruf-huruf atau karakter-karakter yang huruf cetak ini, huruf besar ini, kapital ya. Fungsi-fungsinya lumayan banyak. Tinggal kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Di PowerPoint juga sama, fungsi-fungsinya tinggal kita memasukkan saja sesuai dengan kebutuhannya. Statistik digunakan untuk memberitahu kita fakta tentang dunia sekitar. Statistik juga digunakan untuk mengaburkan maupun memperjelas informasi. Jadi dalam mengaburkan informasi ini, kita bisa mengilustrasikan hasil, yaitu data yang telah diolah atau kesimpulan dari nilai tengah misalkan. Jadi misalkan kita menyebarkan kuesioner, data sebaran nilai atau sebaran tanggapan orang tentang menyukai permen tadi, misalkan 8 dari 10 orang menyukai permen misalkan. Jadi statistik ini misalkan lebih dari 50% atau 80% orang menyukai permen merek A, itu telah mengaburkan data karena tidak dijelaskan berapa dari ring yang atau kuesioner yang disebarkan atau populasi atau sampel yang diambil. Jadi hasil akhir itu mengaburkan informasi kan seperti itu. Atau memperjelas informasi juga bisa dengan fungsi statistik. Bayangkan jika Anda mencoba sebuah permen, ini ilustrasi tadi, ya. Permen coklat dan menyukai permen tersebut, lalu Anda membuat kesimpulan 100% orang mencoba permen coklat tersebut akan menyukai permen. Jadi ini yang disebut mengaburkan informasi. Jadi hasil dari kesimpulan hanya dari beberapa orang atau dari rata-rata, sehingga dapat menyimpulkan sebuah kesimpulan. Salah satu cara untuk menggunakan metode statistik yaitu menarik kesimpulan kesukaan orang terhadap permen yang Anda coba. Mengambil sampel beberapa teman Anda, lalu menanyakan kesukaan terhadap permen. Lalu Anda mencatat dan mempresentasikan di depan khalayak atas penelitian Anda. Modul ini kita, teman-teman, akan belajar beberapa
parameter statistik sederhana yang bisa digunakan dalam pengolahan data. Tetapi pada bagian ini, kita khusus hanya mempelajari statistika dan deskriptif. Ya, jadi bicara statistika, teman-teman nanti tentunya akan membuat penelitian ya. Kalau sudah masuk ke prodi, mungkin akan membuat penelitian, yaitu menyebarkan kuesioner atau memberikan tanggapan tentang seorang dari hasil penelitian. Itu data statistik yang diolah, mempresentasikan atau menyimpulkan dari hasil data-data kuesioner, itu menggunakan data statistik. Jadi itulah pada modul ini kita belajar statistik. Tetapi pada bagian ini kita khusus hanya mempelajari statistik deskriptif. Fungsi yang dijabarkan yaitu fungsi mencari nilai rata-rata. Teman-teman tahu ya, cari nilai rata-rata average, menghitung banyaknya bilangan pada list yang berisi argumen, mencari nilai maksimum minimum. Wah, ini sudah pada kita pelajari ya. Nilai maksimum minimum, mencari nilai tengah, dan modus dari sekumpulan data. Ini tepatnya minggu lalu kita belajar ini. Fungsi yang akan dijabarkan pada modul ini, mencari nilai kuartil, desil, dan persentil dalam sekumpulan data, mencari banyaknya nilai yang keluar, frekuensi atau dari data nilai rata-rata atau nilai total, kemudian nilai bin atau mencari nilai rata-rata dari yang dapat kurun dari 70 sampai 80, berapa orang, itu nilai untuk mencari frekuensi. Mencari permutasi, kan ingat ya, permutasi banyaknya data, ada ingat rumus permutasi. Kalau bicara permutasi biasanya ada kombinasi. Mencari, kalau kombinasi itu misalkan 10 orang yang datang hadir ke pesta, berapa kali dia dapat menyalami tamu-tamunya, orang-orang di sana. Kombinasi. Mencari nilai standar deviasi dari sekumpulan data, mencari nilai variasi dari sekumpulan data, dan ini yang akan dipelajari di modul ini. Tinggi badan, nah ini mencari rata-rata. Oke, teman-teman juga sudah tahu kontif, mencari nilai dengan kriteria tertentu, data, kriteria. Ini tepatnya minggu lalu ya. Kita lihat modulnya, kita lihat latihannya, ada nggak latihannya? Oke, thanks. Kita akan praktikkan fungsi statistik dasar, cari nilai rata-rata, menghitung banyak bilangan list yang berisi argumen, mencari nilai maksimum minimum, sekumpulan data, mencari nilai tengah, modus dari sekumpulan data, mencari banyaknya nilai yang dikeluarkan, permutasi, mencari nilai standar, mencari nilai variasi sekumpulan data. Jadi ini ya, benar-benar ini yang akan kita pelajari. Latihannya seperti ini juga ya. Latihannya seperti ini. Oke. Dan kita akan perjelas saja. Jadi nilai datanya ini, saya buka latihan minggu lalu saja. Excel, dapat nilai. Jadi yang kesulitan, ada yang kesulitan mencari frekuensi minggu lalu misalkan. Jadi ring data, kemudian ini adalah data bin untuk frekuensi. Kita praktikkan dari awal ya teman-teman ya. Praktikum, fungsi mencari nilai rata-rata. Kok modulnya seperti ini ya? Cari nilai rata-rata. Oke, saya punya Excel kosong. Kita praktikkan
ada 5 data, NIM, berat badan, dan tinggi badan. Nomor, NIM, berat badan, tinggi badan. Kita punya data 5 data. NIM-nya bagaimana ini? Oh ya, acak ya. NIM-nya, misalkan NIM-nya tinggi badan. Tinggi badan, berat badan, kita akan ada yang 80, misalkan 70, 75, 60, 68. Tinggi badan 170, 180, 165, 160. Nilai tinggi badan nggak ada yang 200 ya. Tujuh misalkan. Jadi ini adalah contoh data. Mungkin latihannya nanti akan lebih dari ini ya, teman-teman. Rata-rata, teman-teman sudah tahu ya. Untuk mencari rata-rata berat badan. Rata-rata berat badan tahu apa, teman-teman? Average, Pak. Average, Pak. Bro. Aduh, kok belajar ini lagi ya kita? Cari rata-rata ini sama dengan average. Oke. Tapi jika mencari rata-rata, apa sih bedanya? Oke. Untuk mencari tinggi badan, letakkan pointer. Teman udah tahu. Fungsi CONIF mencari nilai tertentu, kriteria tertentu. Misalkan siapakah yang mendapat nilai tinggi badan, siapakah yang memiliki tinggi badan 80. Bagaimana teman-teman mencari tinggi badan? Ada yang masih ingat? Kontif ya? Kontif, Pak. Konti, Pak. Oke. Terus kemana? Blok berat badan. Pak, Berat badan. Blok tinggi badan. Berat badan. Itu berat badan apa tinggi badan, Pak? Berat badan. Iya, Pak. Tinggi badan ya? Dan tulisan. Oh iya. Oke. Berat badan ya? Berat badan, 80 ya? Petik 80. Petik Nggak atau pakai enggak? petik, Pak. Enggak pakai petik. Kalau 80 langsung. Kalau angka lupa, Pak. Salah. Oke. Berat badannya. Gimana caranya? Kontif atau enggak? Ini bukan, ini dengan kriteria tertentu. Menghitung banyaknya. Kalau mencari siapakah gimana?
Siapakah yang memiliki tinggi badan? Berapa NIM-nya? Masih ingat? Ayo, minggu lalu. Masih pakai kontif, Pak. Kontif ya? Kontif. Oke, terus? Dari 80, diblok ya? Terus, apa lagi? Koma? Koma, blok yang NIM kalau nggak salah, Pak. Kalau nggak salah, ya benar. Kalau nggak salah. Iya. Seperti ini. Oh, Mana? Ayo. Oke lah, saya catat aja lah. Saya yang bisa. Ayo, buka lagi minggu lalu. Berapakah NIM seorang mahasiswa yang mendapatkan tinggi badan 80? Ada yang masih ingat? Masih ingat? Kalah gini. Aduh. Minggu lalu atau minggu kemarinnya lagi ya? 80 nggak sih, Pak, habis dari blok itunya? 80, terus koma lagi nggak? Ini bukan ya? 9 modus 10. Ya gimana? Coba. Sama dengan? Gimana? Saya catat aja lah. TPP. Sama dengan kontif. Cantik. Blok berat badan. Di blok berat badan. Koma. Nilai. NIM, Pak. NIM. Nilai 80. 80. Seperti ini ya. Oh, iya, Pak. Yo, Pak. Ini nih, ada modul di modul 9 nih. Nih. Lupa nih. Total mahasiswa. Ini totalnya ya. Mahasiswa perempuan. Siswa yang mendapatkan nilai 80. Ini kriterianya. Sama. Kontif. Dari nilai 80. Ya, NIM-nya dihapus, Pak. Apa? NIM-nya dia apa? NIM-nya dihapus. 1. Ini adalah mencari jumlah yang mendapatkan nilai 1. Total mencari banyaknya sel. Jika mencari siapa yang mendapatkan nilai 80, gimana? Ada yang masih ingat? Oh, minggu ini seperti ini ya modul kita ya. Minggu ke-12. Teman-teman, yuk saya sambil menunggu. Cari rata-rata, kriteria, nilai minimum, nilai maksimum, minimum,
median, frekuensi, permutasi, mencari standar deviasi, variasi sekumpulan data. Ya, mungkin saya akan buat. Ayo, gimana nih teman-teman? Pakai lookup nggak, Pak? Gimana? Lookup ya. Iya, lookup. Lookup itu untuk mencari tabel referensi. Bukan, Pak. Ya gimana? Ayo. Lagi modelnya nih. Oke lah, yang benar saja yang saya ambil nilainya. Ayo. Kita akan melanjutkan materi ini. Siapkan nilai lookup ya. Iya, lookup ya. Iya. Lookup. Ayo gimana? Sama dengan lookup. Ya kan? Nah, sama dengan lookup. lookup. Buka kurung 80. Yang buat 80 aja dulu. 80, koma. Itu drag ya dari berat badan. Itu koma, drag nilai NIM ya, Pak. Tutup kurung. Oke. Yang mendapatkan nilai 80, Kok salah ya? hasilnya adalah 135. Iya ya, salah ya. Hasilnya benar ya. Iya, salah. Kriteria nilai, data yang diseleksi, dan hasil adalah, misalkan ini kita tambahin nama C, D, E. Masih salah ya. Gimana? Yang mendapatkan nilai 80. Sembari menunggu, saya punya latihan saja ya. Benar teman-teman, sebenarnya itu. Oke. Ada yang bisa? Saya punya soal nih. Untuk latihan hari ini, nomor NIM, nama. Minggu lalu kita belajar gimana? Minggu lalu kita belajar. Oh iya, ya. Nilai ini saya akan mencari nilai huruf dan nilai angka, misalkan. Oke. Gimana, teman-teman? Saya punya latihan ya. Ini latihannya. Latihannya saya punya mahasiswa nilai kopi. Sama saja ini. Nilainya seperti ini. Kemudian saya mencari rata-rata. Kemudian saya nggak usah ya. Dari ring nilai teman-teman aja lah. Ya. Nilainya ada nilai tugas, nilai
kehadiran, nilai mid dan nilai semester. Mid ini UTS. Nilai semester. UAS. Oke, ini saya hapus saja. Ada yang bisa yang tadi gimana? Sebenarnya bisa ya ini. Sama benar, lookup nilai yang 80, berat badan yang ada, yang diseleksi, kemudian datanya di mana. Iya. 135. Kok salah ya? Seharusnya yang 80 adalah 234. Oh, kok ini seperti ini? Kemudian nilai akhir. Nilai akhir, nilai huruf, nilai angka. Ini aja latihannya. Oke. Nilai akhir ini komponen nilai. Jadi seperti ini ya, kurang lebih nilai dari nilai tugas ini. Misalkan nilai tugas yaitu 15%. Kehadiran 15%. 15% ke 30-40. UTS 30%. UAS ini aja sudah berapa ya? 60 ya? Ini 40%. 40%. Jadi ini untuk nilai akhir. Nilai huruf. Nilai huruf ini tahu ya, nilai A, nilai B, nilai C, nilai D, ya teman-teman ya, dan nilai E. Nilai angka ini adalah, ini kan 4, ini untuk mencari IPK ya, nilai angka, rentang nilai.
lebih dari sama dengan 85, lebih dari sama dengan 75, lebih dari sama dengan 65, kemudian lebih dari sama dengan 55, dan kurang dari 55. Ya, mungkin ini saja yang akan jadi latihan. Nilai tugasnya ini kreasikan. Jadi jika dia mendapatkan nilai akhir adalah dari nilai ini, nilai tugasnya 5%, nilai kehadirannya 15% juga, nilai UTS, nilai akhir ini adalah persentase dari nilai ini. Paham teman-teman? Jika latihannya seperti ini? Halo? Tabel nilai. Nilai akhir ini seperti ini ya, dari komponen ini, persentase ini ditambahkan semua. Nah, tapi menggunakan apa nih? Fungsi if. Ke nilai akhir tinggal dicari persentasenya. Nah, nilai huruf ini baru pakai if. Jika nilai akhirnya 85 atau 81, maka nilai hurufnya adalah A, B, C, D, E, atau ini adalah atau A, atau B, atau C, atau D, atau E. Nilai angka ini seperti ini juga. Ini rentang nilai. Ini tinggal isi saja. 6, 70, 65, 80. Silakan teman-teman untuk dicoba. Ini akan jadi latihannya. Saya ilustrasikan saja. Misalkan 30. Jadi teman-teman juga bisa menghitung ya, nilai tugasnya berapa. Ini jadi dari nilai total tugas ya, misalkan. Nilai kehadiran 60, 90, ini 70. Oke, kelewatannya. Nilai akhir ini adalah total nilai dari persentase ini. Misalkan nilai tugas berapa persen ditambah nilai kehadiran dikali persentase dari kehadirannya, ditambah lagi nilai UTS dikali persentase, ditambah lagi nilai UAS dikali persentasenya. Kemudian nilai huruf
Nilai huruf ini adalah nilai yang didapat ini. Nah, jika nilainya di atas 85% atau kurang dari 55, nilai hurufnya ini, abjad ini ya. Nilai angka ini adalah ini sama seperti nilai teman-teman KRS nanti seperti ini. Nilai 4 itu sama seperti nilai A. Oke, paham teman-temannya? Nah, ini akan jadi tugasnya. Saya akan copy pembobotan. Seperti ini. Tabel pembobotan. Tabel ring. Oke, TPB 56. Oke, ini akan jadi latihan teman-teman. Pada kemana nih? Iya Pak. Oke. Jadi uploadnya di sini ya teman-teman, latihan praktikum 5. Oke, saya simpan dulu. Download. Oke, di sini. Di sini saya edit. Jadi materi hari ini review minggu lalu. Oke. Mau dibahas ini gimana? Atau paham? Ayo. Dibahas. Saja Pak. Oke. Saja Pak. Ada yang bisa cari nilai akhir gimana? Bahas Pak. Oke. Coba. Saya Pak, coba. Saya Pak. Oke, sama dengan siapa namanya? Rodi Pak. B 56. Rodi ya? Ya. Oke, silakan. Sama dengan Zoom. Zoom ya. Ya. Buka kurung. Blok dari tugas itu ke UAS Pak nilainya. Tugas ini Ya, dari tugas ke UAS. Tutup kurung dikali. kali. Tutup kurung dulu Pak. Dikali 15%. 15%. Oke lah. Yang blok yang ya. Enter. Enter. Kayak gini ya? Enggak ding. Pakai koma Pak. Kehadiran itu Kehadiran 15%. UTS 15%. Nah, Coba Pak. kayak gini ya? Jadi gini nih teman-teman, nilai akhir ini. Nilai akhir. Ini tugas ditambah kehadiran ditambah UTS ditambah UAS. Seperti inilah komponen penilaian teman-teman. Oke. Salah ya. Tapi ini tugas ini 15%. Kehadiran ini 15%, ini 30%, ini 40%. Nah, yang bisa. Ayo. Ada yang bisa.
Kalau bisa tuh nilai akhir, baru bisa Bisa. mencari nilai huruf, Tapi baru bisa mencari nilai angka. Pak bisa Pak, tapi satu-satu benar gak Pak? Coba, gimana? Siapa lagi Sama nih dengan namanya? Rodi ya? masih saya Pak, masih saya benar yang tadi Pak. Oke, Buka kurung kurung tugas nilai ke tugas yang dikali 15%. kali, Dikali yang oke salah, 15%. kali 15%, Tutup kurung, kurung, terus ditambah buka kurung yang kehadiran dikali 15%. angka kali 15%. Tutup kurung ditambah Oh, manual seperti ini ya. Oke lah. TS. Buka kurung lagi ya. Iya Pak, Nilai UTS dikali 30%. dikali 30%, ditambah tutup kurung ditambah Tambah nilai ini ya. ya dikali 40%. 40%. Seperti ini ya. Ya Pak. Oke. Ada nggak ya yang A, B, C, D? Ya. B. Nggak ada yang B. B ada. C. C ada. C ada. E juga ada. Oke. Ayo gimana lagi? Untuk nilai huruf. Bisa ya teman-temannya. Nilai huruf gimana? Pakai if bukan Pak? Mungkin. Siapa namanya? Afan Pak. Afan. Sama dengan if jika. Oke. buka kurung and. Kita nyari nilai huruf aja. N. Apa benar dengan N? Coba dulu Pak. H5 dari nilai ini ya lebih besar sama dengan 85. Lebih besar sama dengan 85. Tutup kurung titik koma ya. A. Nilainya A. If lagi n koma I. iya koma lagi Pak. If n H5 lebih besar sama dengan 75. Lebih besar sama dengan 75. Kok sudah ada anak ya? Tutup kurung, iya Pak, adik Pak. Oh, adik. Sambil ngasuh ya. Tutup kurung titik koma B Pak. B. Kutip aja ya. B. Lagi if n H5 lebih besar sama dengan 65, lebih besar sama dengan 65, tutup kurung koma kutip C. If
If lagi. Oke Iya, lah, masih saya itu ikut masih ada, aja. Pak. Ini ada N ya? If and. Kenapa Oh, mesti tidak harus ada ada N N apa ya? Dia cuma satu ya. Buka lagi nih. Kenapa dia harus ada N? Apakah dia dengan 2 kriteria atau dengan 1 kriteria? Kemarin kan minggu lalu kita itu ada 2 Oh, iya, ketentuan ya. Ada N, Pak. Jadi dengan Dia nggak ada N, Pak. jadi kan Ini dia push. ya. Jadi kalau minggu lalu itu ada N karena dia ada 2 kriteria. Dia harus di atas 80 dan nilainya harus 3 yang lulus baru. Jadi ada 2 ketentuan. Kalau ini langsung saja. Teruskan saja, gimana yang ini? Apa? Ya, berarti if Lagi ya? sampai yang mana? If H5 lebih dari 55, Kok if lagi? tidak apa ya? Nggak tahu. Ayo, gimana? Ayo, coba. Langsung ke koma tidak. Ayo, nanti ada yang teman-teman yang benarin. Yang lain bisa dicoba nih. Sudah? Seperti ini. Sebentar, Pak. Yang lain sambil apaan selain ini silakan coba. Kapan dia menggunakan fungsi N, kapan dia tidak. Ini kan minggu lalu ini ada ketentuannya. Saya kutip saja. Jadi minggu lalu ini seperti ini ya. Nih, dia dikatakan lulus, tetapi ada ketentuannya. Ini ada dan baru menggunakan N. Kan ada dikatakan lulus jika nilai yang ini mata uji ini 3 mata ujinya lulus dan IPK-nya atau rata-ratanya ini baru dikatakan lulus. Nah, kalau yang ini saya buat satu saja ketentuannya. Ini apaan? Ada yang mau coba? Ada yang bisa? Ayo, Pak. Boleh. Gimana? Sama dengan? Ayo yang cewek, gimana? Nggak perlu pakai N, ayo. Sama dengan if If. Ini ada nih nilainya nih. Langsung saja. Nih pada modul ini nih, saya kasih clue nih. Pada modul keberapa kita ada if? Selain minggu lalu, minggu ke-9 ada nggak ya? Dokumen, data spreadsheet 1. Oke, kita coba nih bukannya. Ada nih minggu lalunya. Nih. Bukan yang ini. Fungsi logika, fungsi if. Bukan ini. Oke, ini minggu. Kurang lebih seperti ini nih. Kurang lebih seperti ini nih. Buka lagi nih, ayo. Kita kuisnya pakai if aja lah. Nih. Ada yang masih ingat? Nih, seperti ini nih. Ini kan ada 2 ketentuan. Ini ada 3. Nah, ini kan kita menguji if
tanpa dua kondisi. Jadi hanya satu kondisi. Satu kondisi, misalkan dapat nilai A, dia harus di atas 70 atau di atas 85. Kalau yang minggu lalu, minggu ke-11 itu dia dengan dua logika kondisi atau dua ketentuan. Gimana? Langsung saja. Ayo. Nah, ini PR ya. Ini PR teman-teman. Silakan dikerjakan. Kok pada diam? Ayo sembari teman-teman mengerjakan, saya siapkan absensi ya. 61 orang yang berhasil absen. Ada yang bisa? Silakan dicoba. Samuel Anderson Situmorang ada? Samuel ada? Martin Hari Samuel ada? Ranija Pratiwi ada? Ada. Dwija Pusparini? Dwija ada? Ada ya. Pinky Novita? Biasanya Hadir, ada Pak. Pinky nih. Ayo, Pinky gimana? Minggu lalu jawab ini Pinky nih. Gimana? Lagi. Saya Coba, Pak. Oke, gimana? Sama dengan Pak. Sama dengan if buka kurung ya, nilai akhir lebih dari sama dengan 85 koma petik 2 A petik 2 lagi kemudian koma ya, if buka kurung nilai akhir lebih dari sama dengan koma Pak petik 2 B ini kedua. lebih dari sama dengan 75 ya maksudnya. Iya Pak. Terus gimana? Sambil saya bantu yuk. Koma if buka kurung nilai akhir lebih dari sama dengan 65 koma petik 2 C petik 2 koma if dari buka kurung nilai akhir lebih dari sama dengan 55 petik 2 D petik 2 selain itu ngelak Pak petik 2 D terus koma if lagi ya Pak terakhir nih Pak if kok if lagi ya lah sampai Pak oke. Nanti tinggal narik nilai akhir kurang dari 55
koma, petik 2, petik 2. Tutup kurungnya ada 5, Pak. Tutup kurungnya ada 5. Buat 5. Nah, ada. Ya, itu, Pak. Oke, dicoba ya. Itu belum ada nilainya, Pak. Di atas 75. Kita rubah nih ya. Ilustrasikan ada nggak yang B? Oke. Jadi kalau di modul ini selain itu langsung saja nilai E ya. Kondisi yang benar selain itu ini nih. Kalau nilai E nya nggak perlu lagi diteruskan. Koma E langsung. Paham maksud Pak? Jadi nilainya nggak perlu dimaksudkan lagi koma selain itu E. Jadi untuk selain itu atau nilai yang di bawah ini E. Oke, paham ya teman-teman ya? Jadi pelajari lagi untuk kondisi I-nya. Jadi kalau siapa namanya? Ahmad Dimas, Pak. Dimas. Kalau mencari frekuensi gimana nih teman-teman? Frekuensi. Kan pelajar frekuensi ya. Frekuensi. Frekuensi gimana? Ada yang bisa? Nilai bin-nya 85, 75, 65, 55. Seperti ini aja. Gimana? Saya, Pak. Oke. Gimana caranya? Buka kurung sama dong frekuensi kurung dari nilai akhir ya, nilai akhir ditarik dari tulisan bawah, koma frekuensinya ini ya, bin ya, tarik bin kurung. Jadi yang mendapatkan nilai B 6 orang. Oh benar? Jadi yang mendapatkan nilai 85 satu orang yang mendapatkan nilai 75 ada rentang nilai 75 itu 6 orang. 75 ya. Oke, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, ini salahnya 5. Oke, benar ya. Jadi nilai ini copy saja nih. Copy. Paste. Selain itu E-nya di sini saja nih, langsung saja nih seperti ini teman-teman. Nilainya E. Ada tutup kurungnya 1, 2, 3, 4. Oke, salah ya. Oke. Seperti ini ya.
Frekuensinya kita ulangi lagi nih. Frekuensi nilainya dari rentang nilai, kemudian bin-nya. Kalau nilai angka gimana, teman-teman? Sama saja ya dengan nilai huruf ya, teman-teman. Sama, diganti angka aja Pak, yang huruf tadi diganti angka. Oke. Atas nama siapa yang frekuensi tadi sebelumnya? Sorry. Afan Pak. Apaan lagi ya? Angka sama saja ya teman-teman ya. Bisa ya. Angkanya tinggal huruf diganti angka. Oke, jadi begitu untuk yang kita cari terkait modul hari ini. Kita mempelajari apa saja nih? Karena banyak mengulang materi yang sudah-sudah ini ya. Mencari rata-rata, mencari jumlah, kontif, maksimal, minimum, median, bisa ya. Frekuensi sudah. Ya, kalau permutasi begini saja teman-teman ya. Misalkan dari data nilai, kalau mencari permutasi saya tinggal permutasi. Misalkan dari 4 data dan 4 lagi, jadi 24. Tahu yang 24 itu seperti ini nih teman-teman ya. 4 faktorial permutasi. Kalau mencari kombinasi gimana? Jadi 10 orang ini, misalkan 10 orang mahasiswa datang ke acara pernikahan atau acara pelantikan band. Berapa kali banyaknya mereka akan salaman? Kombinasi gimana? Sama dengan kombin 10 dari dirinya juga 45 kombinasi. Oke ya, seperti itu. Oke, lanjut permutasi, mencari nilai diferensiasi seperti ini. Tetapi dia tidak di blok ya teman-teman, tapi di koma diferensiasi. Oke, thanks. Jadi materi minggu ini nggak terlalu banyak, tetapi kami sudah kita pelajari. Median, maksimum sudah bisa teman-teman. Maksimum, minimum sudah. Oke, ada yang ditanya teman-teman minggu ini? Apan Reidi Kurdi ada? Saya absensi. Lanjut ya. Hadir Pak. Oke. Oh, yang bantu jawab tadi ya. Dwija Pusparini, Pina Andintia, Hadir Pak. Oke, hadir. Hadir Pak. Oke. Pairus Nadira ada? Pairus Nadira, Alia Kamsya ada? Hadir Pak. Iya. Melisa Siti Febriani, Hadir Pak. Bait Arfia, Hadir Pak. Baik ya cara bacanya ya. Tahu baik. Gita ada? Gita Enandia Santoso? Hadir Pak. Hadir. Oke. Umirul Hayati? Hadir Pak. Oke.
Raihan Oktaviani. Raihan Oktaviani. Raihan ada? Raihan Oktaviani ada? Putri Regina. Yulia Sundari ada? Yulia Sundari. Fadil Arya. Fadil Arya. Fadil Arya Syahda ada? Intan Rahayu Putri. Hadir Pak. Intan ya? Hadir Pak itu. Tadi ulang tadi. Aduh, siapa nih? Ketiduran ya? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Oke, lanjut. Medila Patricia. Hadir Pak. Hadir. Disuruh. Rupaida Nur Fajarina. Fajarina. Rupaida ada? Rupaida ada? Rupaida ada? Ada ya? Oke. Saya panggil lagi Rupaida Nur Fajarina. Nah, Fadil Arya Syahda ada? Hadir Pak, hadir. Nih, kemana tadi? Tadi keluar dulu Pak, ambil minum. Oke. Yulia Sundari ada? Putri Regina. Raihan Oktaviani. Oke. Pairus Nadira. Dwija Pusparini. Ranija Pratiwi. Martin Hari Samuel. Hadir Pak. Kemana tadi? Baru join? Belum disebut Pak. Sudah tadi. Oke lah. Samuel Anderson Situmorang ada? Nggak ada ya? Oke. Jadi itu yang absensi. Oke teman-teman. Silakan untuk dicari latihan ini. Ya. Latihan yang ada di sini. Ya. Sudah kita bahas. Dan soalnya sudah saya upload juga di grup. Dan sudah saya lampirkan di latihan ini. Nih. Ya. Jadi datanya ini bebas angkanya, tapi bervariasi, ada nilai A, ada nilai B, ada nilai C, ada nilai E ya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Ada yang ditanya sampai dengan hari ini? Ini saja. Pak, izin bertanya. Boleh. Untuk tugas minggu ini pakai frekuensi atau tidak, Pak? Ini saja. Frekuensi bisa ya frekuensi ya. Tapi kalau nggak dilampirkan nggak apa-apa. Nggak usah dilampirkan ya. Frekuensi cukup ini saja. Cari 3 tabel ini, cari fungsinya. Teman-teman, saya nggak ngoreksi yang tadi benar atau salah. Teman silakan apa yang jika yang tadi benar silakan diulangi, jika salah bagaimana fungsi lainnya ya. Silakan dikerjakan 3 saja pertanyaannya. Bagaimana mencari fungsi nilai akhir, bagaimana mencari fungsi nilai huruf, bagaimana mencari fungsi nilai angka. Terserah, apabila menggunakan if, silakan if. Apabila bisa menggunakan fungsi lookup, VLOOKUP, silakan. Ya. Oke, ada lagi yang ditanya teman-teman? Pak, ini nanti ada video tutorialnya nggak pakai yang minggu sebelumnya? Oke, ada. Saya rekam. Ada, saya rekam ya. Oke, ada lagi?
izin bertanya Pak. Boleh. Jadi untuk frekuensinya tidak dicari ya Pak? Nggak usah. Oke, makasih. Tapi kalau mencari frekuensi sudah bisa ya teman-teman ya. Sudah Pak. Paham ya? Seperti minggu lalu nih, frekuensi. Jadi ada rentang nilai, misalkan nilai akhir, nilai akhirnya berapa, ada nilai bin-nya atau nilai batas ini. Nah, tetapi tidak dengan karakter lebih besar atau sama dengan. Misalkan nilai batasnya 85, langsung saja 85. Seperti itu kalau nilai B. Jadi yang dicari 3 ini saja teman-teman, agar nggak rancu. Tetapi angkanya ini boleh divariasikan dan bervariasinya ada nilai A, ada nilai B, ada nilai C, ada nilai E. Contohnya yang tadi tidak ada nilai B ya. Jadi divariasikan ada nilai A, ada nilai B, nilai C, dan nilai E. Namanya bebas. Jadi yang pentingnya yang saya tanyakan nilai A, nilai akhir, nilai huruf, dan nilai angka. Itu saja ya. Oke, paham? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Jadi ini untuk tabel pembantu, membantu saja. Silakan teman-teman berkreasi apakah menggunakan lookup atau cukup dengan if. Boleh. Absensi sudah ya. Nggak ada lagi yang absensi manual. Mungkin saya cukupkan saja sampai di sini. Jika ada yang ingin dikomunikasikan di grup saja ya teman-teman ya. Oke. Terakhir, Kak Alip dan Kak Naufal ada yang ingin ditambahkan? Cukup ya? Kak Rizky? Gimana? Cukup ya? Oke, cukup. Cukup, Pak. Oke, jadi cukup sampai di sini juga teman-teman TPB dan kakak-kakak asisten. Terima kasih untuk pelaksanaan perkuliahan hari ini. Latihannya yang saya chat saja di grup ya, ini ataupun yang saya upload di Google ini, Google Classroom ini. Nah, batas waktunya hari ini saja karena nggak banyak dan sudah kita bahas juga 3 kolom ini yang teman-teman cari. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Sampai uploadnya malam ini saja karena pembahasannya nggak banyak. Saya akhiri ya, kami akhiri. Teman-teman mohon maaf apabila ada kesalahan. Semangat untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Oke, dah.